Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup. Oke teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nita Wasilatul Awalia sebagai moderator. Dan pemateri kali ini silakan memperkenalkan diri Kak. Oke baik, sebelumnya tanpa salam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahda Alfia dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Oke Kak, teman-teman kali ini kita membahas podcast tentang kebekaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya Kak. Pertanyaan pertama, kapan BK masuk ke Indonesia? Berbicara tentang BK masuk ke Indonesia, awalnya sebelum masuk ke Indonesia mungkin populernya bimbingan konseling itu adanya di Amerika Serikat ya. Nah, setelah itu baru di tahun 1960 baru tuh BK mulai masuk ke Indonesia. Itu tapi awalnya perbedaannya kalau misalkan di Amerika Serikat, BK sendiri itu lebih konselingnya itu untuk pekerja-pekerja gitu tuh. Nah, sedangkan kalau misalkan di Indonesia di tahun 1960 itu bimbingan konselingnya ini lebih ke ranah-ranah sekolah gitu. Jadi buat ya sektor-sektor yang ada di sekolah seperti murid ataupun mungkin bimbingan untuk gurunya gitu. Menarik sekali ya kakak-kakak yang ada di rumah. Lanjut ya ke yang kedua. Kenapa BKI di kita bisa masuk ke Fakultas Dakwah Kak? Oke, menarik sih ini sebenarnya pertanyaan yang sering juga. Kenapa BK di kita itu masuknya Fakultas Dakwah? Iya benar. Karena apa ya? BKI kita itu beda dengan BK pendidikan ya. Dimana kalau misalkan BKI kita itu meskipun bimbingan konseling Islam, karena kebetulan kita di UIN yang selalu ada basis Islamnya pasti. Nah, tapi konseling atau konselor kita ini lebih dinia ke sosial, jadi masuk ke Fakultas Dakwah dan nanti gelarnya juga itu ESO sarjana sosial bukan sarjana pendidikan. Iya. Dan biasanya apa ya teman-teman di sini kayak apalagi khususnya maba mungkin ya suka salah pengennya jadi guru BK tapi masuk ke BKI dan itu mungkin bukan saya bilang salah juga, cuma maksudnya mungkin teman-teman bisa dipikirin lagi karena ranah kita sosial, kita lebih ke konselor sosial gitu, bukan konselor yang dijadikan ininya sebagai ranah kependidikan. Gitu ya kakak-kakak yang ada di rumah dimanapun. Lanjut ya Kak. Boleh. Wah, ini nih saya juga sempat kepo nih Kak, kapan BK masuk di UIN? Kapan tuh Kak? Oke, buat BKI masuk ke UIN, sebelumnya itu Fakultas Dakwah dengan Fakultas Usuluddin dan Adab, itu tuh mereka tadinya jadi satu. Nah, kalau untuk BKI sendiri, itu 14 tahun yang lalu udah masuk ke UIN. Lama ya. Iya, 14 tahun yang lalu itu masuk ke UIN di tanggal 4 September. Nah, terusnya, tapi itu tuh tadinya dari satu fakultas kan, maksudnya Fakultas Dakwah, Usuluddin Adab itu mereka jadi satu, cuma Dakwah memisahkan diri. Tapi bedanya Dakwah ini memisahkan diri baru menjelang tahun ke-5. Baru 4 tahunan lah. Sedangkan kalau BKI-nya udah ada 10 tahun sebelumnya berarti kan. Pas masih fakultasnya masih barengan itu. Sebelum memisahkan diri sebagai dakwah sendiri. Jadi dakwah sangat ya Allah gitu ya. Oke lanjut ya Kak ya. Apa aja sih urgensi dari HMJ BKI? Wah perkara HMJ nih ya teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau misalkan HMJ mungkin bukan BKI doang ya, karena semua jurusan atau semua prodi yang ada di UIN mempunyai HMJ. Iya, mempunyai HMJ. Mungkin untuk jurusan-jurusan yang baru mungkin belum ada. Kalau urgensinya sebenarnya himpunan mahasiswa jurusan itu ya sebenarnya kayak wadah aja sih, maksudnya wadah dalam ruang lingkup jurusan. Jadi yang mewadahi aspirasi mahasiswa atau masalah-masalah mahasiswa, masalah yang dihadapi atau ada kendala-kendala itu boleh dikonsultasikan kepada himpunan sebelum nanti misalkan misalnya teman-teman mahasiswa bingung alurnya kemana bisa naik ke himpunan gitu kan biasanya banyak nah nanti baru
himpunan nanti yang mengalokasikan gitu tuh, kita harus ke Kajur atau apa untuk permasalahan mahasiswanya seperti itu. Iya. Nah Kak, di dalamnya terdapat apa aja sih di dalam HMJ tuh? Iya. Terdapat apa ya, kalau misalkan berbicara HMJ pasti namanya himpunan atau organisasi pasti ya ada ketuanya gitu ya. Nah tapi kalau misalkan di BKI sendiri itu di himpunannya terdapat 5 bidang. Masa di luar daripada BPH umum ya, itu ada bidang internal, ada bidang eksternal, Kominfo, PP, dan juga PAO. Nah, mungkin kalau misalkan bidang internal ini lebih apa ya, bidang yang lebih ngeranahin patokannya tuh di internal jurusannya gitu tuh. Jurusan BKI-nya itu internal. Jadi misalkan mungkin kalau proker-proker internal itu juga bisa kayak misalkan kita ada ospek jurusan itu nanti masuk internal yang gitu. Iya, gitu ya. Karena masih di dalam jurusan. Nah, kalau misalkan bidang eksternal ini sendiri bisa seperti mencakupnya tuh kayak apa ya? Pertukaran atau kerjasama dengan himpunan-himpunan lain, himpunan yang ada di UIN juga, yang jurusan lain, atau himpunan yang ada di universitas lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya PAO itu ada pengawas aparatur organisasi. Mungkin kalau teman-teman sebut, biasanya disebut jantungnya organisasi juga bisa, ya karena di situ PAO tuh ya gimana sih maksudnya sebagai pengawas dan yang juga yang bikin peraturan-peraturan itu PAO semua tuh. Ada PP, ada pemberdayaan perempuan. Kenapa sih biasanya? Kenapa sih biasanya kayak disebut? Kenapa sih kok cuma ada PP, tapi laki-lakinya nggak ada? Iya, gitu. Kenapa tuh ya? Kenapa ya? Itu tuh ya masih ini. Kenapa cuma ada pemberdayaan perempuan? Emang laki-laki nggak perlu diberdayain atau gimana gitu? Terus yang terakhir itu ada Kominfo. Mungkin kalau Kominfo apa ya, maksudnya kalau di BKI sendiri nyebutnya Kominfo. Kalau lain ada yang disebut apa ya selain Kominfo? Ya pokoknya tentang media lah, yang megang akun ya segala akun ya, yang tentang permediaan itu adanya di Kominfo. Ini terus kalau misalkan HMJ sendiri selain ada bidang yang pasti ya ada proker-proker yang kita ingin, kadang juga maksudnya kayak apa ya, bantu apa yang dibutuhin akademik atau apa yang dibutuhin jurusan itu ke himpunan gitu, maksudnya jadi ibarat kayak jembatannya mahasiswa dari mahasiswa ke bagian akademik atau ke bagian jurusan gitu, itu bisa melalui himpunan HMJ itu. Wah, pertanyaannya enak didengar juga ya, sama enak dipahamin nih. Oke nih Kak, selain itu ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak di luar sana yang kemarin lewat Instagram ya, kita bahas di sini. Pertama dari kakak Iin Raini. Nih Kak, kalau S1 BKI, terus mau lanjut S2 psikologi, bisa nggak ya Kak? Oke. Sebenarnya mungkin kalau dibilang bisa ya. Cuma lebih apa ya, kayak mungkin bahasanya disebut kayak lebih afdol itu kalau misalkan teman-teman masuk ke itu BK pendidikan baru ke psikologi, karena kita BK sosial bisa aja cuma kurang gitu tuh, tapi tetap bisa gitu. Cuma ya balik lagi maksudnya ke teman-teman masuk BK nih pengennya BK yang guru atau BK yang psikologi sosial atau apa gitu tuh. Lanjut Kak? Boleh. Dari Kak Naufal Fakot, peran penting BKI dalam Islam itu apa ya Kak? Peran penting BKI dalam Islam. Kalau mungkin ini mah apa ya? Maksudnya ini mungkin persepsi saya sendiri ya. Kalau misalkan peran BKI dalam Islam, kita yang pertama kita di UIN, yang pasti gimana ya? Maksudnya kayak kita tahu nih keadaan atau hidup dunia ini sekarang gimana gitu. Yang pasti maksudnya di situ konselor itu pasti dibutuhkan, karena maksudnya kalau misalnya orang bilang mungkin kalau zaman sekarang zaman yang makin nggak terkendali gitu. Jadi maksudnya di sini ya kita atau mungkin teman-teman butuh konselor yang maksudnya bukan paham secara apa ya, secara materi keilmuannya, tapi
tentang keislamannya juga gitu tuh. Jadi maksudnya teman-teman harus laras lah, teman-teman harus laras. Jadi maksudnya konselor di sini konselornya yang paham juga tentang Islam itu sendiri gitu tuh. Gitu ya kakak-kakak. Lanjut ya, kita next ke Kak Rajit. Apa yang harus maba siapkan untuk terjun ke dalam jurusan BKI ini? Maba. Keren sih ini mabanya. Baru maba loh ya. Kak. Terkait maba yang harus dipersiapkan. Pertama apa ya? Mungkin kalau misalkan disuruh mempersiapkan semangat, saya yakin pasti maba bakal lebih semangat daripada mahasiswa yang udah semester lain gitu. Yang pasti yang harus dipersiapkan ya teman-teman beradaptasi mungkin ya, karena itu kan hal penting. Maksudnya teman-teman nggak bisa ngebayangin kayak kuliah kayak yang di TV-TV gitu. Terus teman-teman juga nggak bisa ngebayangin sekolah di kuliah gitu, karena itu beda banget teman-teman. Maksudnya kayak jamnya yang beda, kadang maksudnya kita harus menyesuaikan dosen padahal jadwalnya kapan gitu. Itu mungkin maba yang harus dipersiapkan. Kadang kan maba kaget dan lebih cepet panik gitu. Jadi kok ini padahal ya emang begitu gitu tuh di dunia perkuliahan. Jadi maksudnya yang pasti maksudnya menurut saya yang penting itu teman-teman jangan kayak maunya disuapin, tapi teman-teman harus gali sendiri, mau di kelas, mau di organisasi, mau di luar kampus, mau apapun ya, itu harus teman-teman explore sendiri, jangan selalu disuapin gitu. Karena itu susah gitu tuh, maksudnya buat ngelatih atau bikin intelektual dan dialektika teman-teman itu berkembang ya bukan di dalam kelas doang gitu. Karena dalam kelas tuh kayak cuma sebagian kecil yang teman-teman dapat gitu tuh. Jadi ya teman-teman harus explore, apalagi maba harus kepo ya, kepo sana sini gitu. Ya, lanjut Kak ya. Boleh. Wah, mantap maba, keren. Lagi ya, dari Kakak Alifah Silva. Apakah jurusan BKI sudah menyiapkan atau ada channel untuk karir lulusan BKI akan kemana arahnya setelah lulus? Sebenarnya kalau misalkan channel itu udah ada waktu itu saya ngobrol juga gitu ya sama jurusan. Misal kayak mungkin ini lebih pertanyaan kayak kerjasamanya ya. Kerjasamanya kita tuh BK sendiri atau misalnya BKI yang ada di UIN Banten itu bekerja sama banyak tuh, namanya ada di rutan apa sih? Aduh, saya lupa rutan mana gitu. Terus ada juga biasanya di KUA Cipocok gitu. Terus ada di panti yang di Serang tuh. Sebenarnya banyak sih, cuma mungkin lebih masih ininya ke daerah Serang, Pandeglang gitu. Masih daerah Banten gitu. Masih di dalam Banten ya kerjasamanya. Jadi alhamdulillah ya kita udah ada gitu. Ya, sedikit-sedikit buat teman-teman PPL. Dilanjut ya Kak. Boleh. Dari Kak Hamimah, jurusan BKI nuntun kita buat kemana Kak? Beasiswa itu yang sama ya Kak ya tadi. Iya. Beasiswa apa aja yang bisa diikutin mahasiswa BKI, dan mungkin nggak Kak mahasiswa jurusan BKI bisa lolos beasiswa BI? Ini pertanyaan dari satu orang yang sama? Iya, ini Kak Hamimah. Oke. Jadi sebenarnya maksudnya mungkin tadi jawabannya udah ada ya, maksudnya BK yang sebelumnya. Kita nonton kemana, karena mungkin kayak saya bilang lagi BKI di kita atau maksudnya kalau BKI di UIN itu lebih ke arah sosial dan sarjana sosial. Jadi kita itu dipersiapkan untuk menjadi konselor sosial. Jadi maksudnya konselor sosialnya itu bisa di KUA bisa, terus di panti, terus di rutan kayak gitu. Jadi tapi kita nggak bisa nih ke sekolah karena kita dipersiapkan bukan untuk jadi konselor sekolah atau jadi guru BK lah ya, lebih ininya. Nah, terkait beasiswa BI, mungkin kalau misalkan sekarang belum ada, karena khususnya bukan BKI doang ya, maksudnya kayak Fakultas Dakwah itu belum bekerja sama juga sama Bank Indonesia. Mungkin kalau misalkan teman-teman dengar dari temennya itu dari fakultas lain, memang udah ada beberapa fakultas
dan jurusan itu yang sudah bekerja sama. Dengan Tapi kalau buat BKI sendiri itu belum, teman-teman. Gitu. Ini Kak, apa yang terakhir nih dari Kakak Dimas? Bedanya BKI sama BKPI jurusan baru itu apa Kak? Oke. Iya. Ya, ini Wah. juga pertanyaan. Oke, Lagi jadi panas maraknya. bedanya BKI dengan BKPI. Mungkin kalau misalkan apa ya? Kalau secara cara garis besar ini, kalau misalkan BKPI itu BK-BK yang emang diituin buat menjadi guru. Nah, itu baru tuh yang kalau tadi BKPI. ya. Iya. Nah, cuma bedanya mungkin kalau misal BKPI itu BK-nya BK umum gitu. Jadi kalau misalkan di Universitas Islam yang ada basis Islam itu namanya BKPI. Tapi itu ranahnya nanti menjadi guru dan gelarnya juga gelarnya sarjana pendidikan karena dia itunya ada di tarbiyah dan keguruan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita di sosial tadi. Iya, kalau misalkan apa ya? Mungkin kalau misalkan perbedaannya ya banyak ya, maksudnya dari pelajaran-pelajaran di kelas, meskipun maksudnya kayak kita mungkin dapat sedikit banyaknya materi tentang kebekaan yang BK-nya itu ranah guru gitu tuh. Tapi maksudnya nanti kalau misalkan kayak kita PPL, itu PPL kita lebih ke menjurusan yang ya sosial itu. Kita misalkan bisa PPL di KUA, kita bisa PPL di rutan, ataupun kalau misalnya itu kayak di panti asuhan atau di panti jompo, itu misalnya kita. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan BKPI, ya nanti mungkin mereka PPL lebih ke sekolah-sekolah gitu, teman-teman. Dari gelar beda, dari apa ya, nanti mungkin dari praktek ya, dari pembelajaran prakteknya juga beda. Dan banyak sih mungkin perbedaannya pasti. Iya pasti ya. Ya jadi mungkin apa ya, di sini kayak teman-teman yang udah masuk BKI karena awalnya mungkin ngerasa kayak pengen jadi guru BK malah salah ternyata. Ya maksudnya nggak usah dipikirin atau berkecil hati teman-teman. Yang penting teman-teman jalanin aja yang udah teman-teman mulai, yang udah teman-teman ambil. Insya Allah nggak usah memaksa, nggak usah mikirin kayak baru maba nih biasanya kayak aduh prospeknya apa nih, aduh ini ya apa nih gitu. Yang penting teman-teman jalanin aja sampai selesai. Insya Allah kalau misalnya ya apa ya kayak ya proses tidak akan mengkhianati hasil teman-teman itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman yang ada di luar sana. Oke Kak, sebelum kita akhiri, boleh ya kita coba dulu jargon BKI. Yuk, dipimpin sama Kak Fahda, boleh ya guys? Oh saya? Mungkin biar teman-temannya tahu juga. Iya nih, BKI punya jargon. Yuk. Gimana ya? Iya boleh. Boleh? Make gerakan? Boleh. Gimana? Ya, jurusan bimbingan konseling Islam, cerah menceriakan. Gitu ya teman-teman. Ayo Kak, bareng ya. 1, 2, 3. Jurusan bimbingan konseling Islam, cerah menceriakan. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya guys, sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Kak, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak Kak ya atas waktunya. Sama-sama. Jangan kapok dan jangan bosan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.